ketahui ada segitiga katakanlah ABC dan segitiga DEF gitu ya, DEF, di mana sudut A itu kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut C kongruen dengan sudut F gitu ya. Oke. Nah ini, nah kita akan tunjukkan terkait dengan segitiga ABC disebangun dengan segitiga DEF gitu ya, segitiga DEF. Kalau saya gambarkan, misalkan ini segitiga ABC sini, A, B, C. Ini ada segitiga D, E, F gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan dua segitiga ini sebangun gitu ya. Jadi yang diketahui adalah ketiga sudutnya kongruen gitu ya. Nah, kita tunjukkan bahwa dia sebangun. Langkah pertama, kita buat satu titik ya pada katakanlah segitiga ABC ini lebih besar dari segitiga DEF ukurannya. Nah, kita buat titik pada AC, katakanlah di sini titik X gitu ya, titik X. Sedemikian sehingga panjang CX ini sama dengan panjang FD ini ya. Jadi panjang ini sama dengan panjang ini ya, di titik X itu. Kemudian juga sama dengan di BC, saya ambil katakan titik Y di situ, di mana panjang CY ini sama dengan FE gitu ya. Jadi saya buat dua titik, kemudian saya hubungkan ya, buat XY sana. Ya. Di yang pertama kita punya sudut yang kongruen ya, ada sudut A tadi dengan sudut D, sudut D, sudut B dengan sudut E, sudut C dengan sudut F tadi, ya, sudut F. Kemudian yang kedua kita buat tadi, kita buat X pada AC sehingga panjang CX gitu ya, sehingga CX itu kongruen dengan FD atau DF gitu ya. Kemudian buat Y pada BC sama, sehingga saya punya CY itu kongruen dengan FE dengan FE. Nah, kemudian kita buat tadi hubungkannya 3 buat XY, buat XY. Nah ini kalau yang ini alasannya tiap dua titik berbeda pasti mempunyai jarak gitu ya. Ini alasannya tiap dua titik mempunyai jarak. Jadi bisa dibandingkan, mempunyai jarak. Kalau yang ini kata postulat 4 ya. Di postulat 4 setiap dua titik dilalui tepat satu garis. Jadi bisa kita buat garis yang melalui XY gitu ya. Postulat 4 di modul 1 di pelajaran awal ya, terkait dengan kongruensi nanti. Nah, dari sini karena sudut C sama dengan sudut F gitu ya, panjang CX sama dengan panjang FD, CY sama dengan FE, maka kita gunakan postulat kekongruenannya bahwa segitiga CXY itu kongruen dengan segitiga FDE. Nah, ini berdasarkan postulat
sisi postulat kongruensi ya, sisi sudut sisi. Oh, ini postulat kongruensi. Sisi sudut sisi. Oke. Nah, karena keduanya kongruen gitu ya, masa karena dua segitiga ini CXY dengan FD kongruen, maka sudut yang berkoresponden kongruen. Nah, di antaranya adalah sudut ini ya, sudut ini dengan sudut ini ya, di antaranya. Sehingga akibat dari segitiganya kongruen, maka kita punya sudut CXY itu kongruen dengan sudut tadi, dengan sudut T ya, dengan sudut T ya, atau FDE boleh. Nah, ini akibat kongruensi bagian 4 ya, akibat poin 4 ya, akibat kongruensi di bagian nomor 4. Nah, karena sudut CXY kongruen dengan sudut FDE, di sisi lain sudut A kongruen dengan sudut D. Tadi sudut A kongruen dengan sudut D, di sisi lain sudut D kongruen dengan sudut CXY. Akibatnya apa? Maka akibatnya sudut CXY kongruen dengan sudut A gitu ya. Ini sifat transitif ya. Transitif dari poin poin 1 tadi. Poin 1 ini yang A kongruen dengan D sama ini yang 1 dan 5 ya. 1 dan 5. Ya. D kongruen dengan A, sudut CXY kongruen dengan D, maka sudut CXY kongruen dengan A. Sehingga sudut CXY kongruen dengan A sini. Nah, ini posisinya adalah dua garis dipotong oleh CA. Sudutnya sama, ini sudut sehadap. Nah, maka CXY sejajar dengan AB. Akibat dari poin 6 ini, maka CY akibatnya CY sejajar dengan AB. Gitu ya. CY sejajar dengan AB. Nah, karena C sejajar AB dipotong ini, maka masih ingat ya, kalau ada apa namanya kalau ada segitiga memotong dua sisi dan sejajar pada salah satu sisinya, sisi yang ketiga, maka dua segitiga tersebut adalah sebangun gitu ya. Tepatnya di teorema akibat 6 ya. Kita bacakan dulu teorema akibat 6 yang sudah dibahas minggu sebelumnya terkait dengan 64 ya. Jadi kalau ada satu garis memotong bagian interior suatu segitiga sejajar pada salah satu sisi, maka garis tersebut membagi dari sisi yang lain secara proporsional. Jadi membagi sisi lain secara proporsional. Nah, proporsional kemarin adalah perbandingannya sama, berarti. Maka kita punya CA atau CX berbanding CA. Ini CX berbanding CA sama dengan CY berbanding CB gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya, karena dia sejajar, maka kita punya CX berbanding CA itu sama dengan CY berbanding CB. Nah, CX tadi panjangnya sama dengan FD. Ya, panjangnya sama dengan FD. Oke. Nah, CX sama dengan FD tadi. Nah, ini dari teorema akibat ke-6. Kelima. Nah, akibatnya sini karena CX sama dengan tadi, kita buat CX itu sama dengan FD, CY sama dengan FD, maka substitusi CX-nya dengan FD, CX dengan FD ya. FD per CA itu sama dengan CY-nya kita ganti dengan tadi apa? CY dengan FE ya. FE per
CB gitu ya. Ini akibat dari yang poin 2 ya. Akibat poin 2 nih. Ini dari poin 2. Sehingga kalau ini direposisi, maka saya punya FA per FE, FA per FE sama dengan CA per CB. Bukan FA ya, FD, maaf. Ini FD. FD per FE sama dengan CA per CB. Nah, karena perbandingannya proporsional, nah, syarat kan kesebangunan perbandingan proporsional. Nah, karena perbandingan proporsional, nah ini baru satu ya, perbandingan yang ini CA dengan CB, FD dengan FE. Belum CA dengan AB ya. Nanti coba untuk yang sisanya. Berarti sisanya ini kita bisa simpulkan 11-nya sini adalah segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga FDE. Nah, tapi ini baru satu ya. Yang satu tuh yang ini. Yang duanya adalah FD per DE, FD ya, ini sisanya belum. FD per DE itu sama dengan FD itu tadi apa? Dengan CA ya. FD dengan CA per AB. CA per AB. CA per AB. Yang ketiga, sisanya lagi satu lagi ya, CB per AB. Atau FE per DE. FE per ED. Per DE maaf. FE per DE sama dengan CB per AB. Nah, ini silahkan tunjukkannya dengan cara yang sama tadi. Silahkan tunjukkan. Ya, caranya sama dengan ini. Caranya sama, yang membedakan nanti motongnya nggak ke sini ya. Kalau ini kan CA dengan CB. Kalau motong ke sini. Nah, kalau ingin CA dengan AB berarti motongnya ke sana. Kalau CB dengan AB motongnya ke sini. Ya. Jadi motongnya beda ya. Yang satu motongnya ke sini. Ini A, B, C. Ini yang keduanya. Yang ketiga motongnya ke sini ya, A, B, C. Nah, ini X-nya tadi. Ya, ini X-nya ke sini. Nah, ya. Nah, silakan ini. Nah, jadi apa namanya? Cara motongnya aja yang berbeda ya. Cara mengerjakan ininya sama. Itu ya. Nah. Ada kan hari ini? Oke, yang berikutnya. Jadi itu yang pertama. Teorema sudut. Jadi kalau semua sudutnya kongruen, maka kita bisa pastikan dua segitiganya sebangun begitu ya. Dua segitiganya sebangun. Yang berikutnya adalah teorema akibat dari teorema sudut tadi ya. Ada teorema akibat dari teorema sudut tadi ya. Teorema akibatnya ada. Nah, jika dua sudut suatu segitiga kongruen dengan dua sudut
segitiga lain gitu. Maka kedua segitiga tersebut sebangun ya. Kedua segitiga tersebut sebangun. Ini kalau ada dua sudut dari segitiga kongruen, maka dua segitiga tersebut sebangun. Ini hanya eksplisitkan teorema sudut-sudut tadi. Misalkan tadi kita punya segitiga ABC, segitiga A, B, C, sama FDI tadi. F atau DEF ya. Nah, misalkan diketahuinya adalah bahwa sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E gitu ya. Nah, yang ditanyakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, ini hanya mengimplisitkan sudut ketiga gitu ya. Nah, dari sini buktinya bahwa sudut E, sudut C maaf, itu pasti kongruen dengan sudut F gitu ya. Ini teorema sudut ketiga. Sudut ketiga dalam kekongruenan segitiga ya. Teorema sudut ketiga mengatakan kalau dua sudut dalam segitiga kongruen, maka sudut ketiganya kongruen. Nah, untuk membuktikannya ini persis sama dengan yang atas ya. Ini hanya untuk mengeksplisitkan yang sudut ketiganya saja. Nah, buktinya lanjut ke bukti yang atas ya. Lanjut ke bukti yang atas. Teorema sebelumnya. Nah, yang ini maksudnya. Ya, buktinya sama dengan ini. Kita buat X dan seterusnya. Karena ini sudah terpenuhi tadi, tinggal lanjut ke sini. Yaitu teorema akibat terkait dari teorema sudut-sudut ya. Nah, teorema akibat lain adalah terkait dengan kekhususan segitiga siku-siku ya. Teorema akibat kedua. Jika dua segitiga siku-siku mempunyai sudut lancip, sudut lancip yang kongruen dengan sudut lancip jika dua segitiga siku-siku mempunyai sudut lancip yang kongruen, berarti ini nggak perlu lagi karena dua sudut lancip sudah disebutkan di situ. Oke. Lancip yang kongruen jika dua segitiga siku-siku mempunyai sudut lancip yang kongruen, gitu ya. Jadi dua segitiga siku-siku mempunyai sudut lancip yang kongruen dengan sudut lancip pada siku-siku yang kedua maksudnya, dengan sudut lancip pada segitiga siku-siku yang kedua. Maksudnya gitu ya. Yang kedua, maka kedua segitiga tersebut ini sebangun. Ya, jadi ada dua sudut segitiga siku-siku. Katakanlah saya punya sini segitiga siku-siku. Ini katakanlah A, B, C, oke.
Yang satu lagi ini ke sana misalkan. Nah, D, E, F gitu ya. Misalkan risikonya itu. Nah, berarti yang ini ya sudut lancipnya. Misalkan ini. Nah, ini pun sama dengan yang teorema sudut ketiga yang ini ya. Berarti ini yang diketahuinya adalah diketahui berarti apa? Sudut A kongruen dengan sudut D ya. Kenapa ini siku-siku? Ya, maka dua-duanya sama ukurannya, maka dia kongruen. Yang kedua, sudut B kongruen dengan sudut F gitu ya. Nah, ditanyakan segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF gitu ya. Nah, itu pun sama ya. Karena dua sudutnya sudah kongruen, oleh karena dua sudut sudah kongruen gitu ya. Sudah kongruen. Maka sudut ketiganya kongruen. Sudut ketiganya kongruen. Kongruen. Dalam hal ini sudut ketiganya adalah yang C tadi ya. C dengan E. Ya, sudut C kongruen dengan sudut E. Nah, akibatnya apa? Ketiga sudutnya kongruen. Tadi berdasarkan teorema sudut-sudut-sudut, kalau ketiga sudutnya kongruen, maka berdasarkan teorema sudut-sudut tadi, sudut-sudut-sudut, maka segitiga siku-siku ABC ini sebangun dengan segitiga DEF gitu ya. Sangat teorema tadi. Oke. Itu teorema akibat yang muncul dari teorema sudut-sudut-sudut. Yang berikutnya, teorema akibat berikutnya. Yang ketiga, kita punya jika suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua segitiga. Dari suatu segitiga dan menentukan segitiga kedua. Artinya dia membentuk segitiga kedua. Maka segitiga kedua ini sebangun dengan segitiga asal. Jadi kalau ada satu garis sejajar dengan salah satu sisi ya, maaf kurang, salah satu sisi dari suatu segitiga dan menentukan segitiga kedua, maka segitiga kedua itu sebangun dengan segitiga asal. Jadi maksudnya gini, bahwa kalau ada satu garis yang sejajar dengan salah satu sisi suatu segitiga sehingga terbentuk segitiga yang lain begitu ya, di mana garis tersebut membentuk segitiga yang baru itu ya, yang kedua, maka katanya dua segitiga yang terbentuk dengan asal itu sebangun ya. Contoh misalkan saya punya segitiga gitu ya,
segitiga ABC. Nah, garisnya kan bisa di sini misalnya ada garis. Nah, ya, katakanlah di sini di berpotongan di titik XY. Nah, oke. Nah, katanya kalau ada garis sejajar, nah ini sejajar gitu ya. Nah, ini jelas katanya segitiga CXY yang kedua yang terbentuk, ini katanya sebangun dengan segitiga ABC. Ini kalau motongnya di sini, satu ya. Yang kedua, motong. Kalau ini tadi sudah dibuktikan ya. Kita sudah buktikan bahwa di teorema akibat 5 tadi ya. Jadi garis memotong di interior tadi. Ini di interior ya. Ini di interior. Interior XY di interior segitiga ABC gitu ya. Nah, motongnya di sini ya, pokoknya di dalam di interior sini. Kemudian kemungkinan kedua kita punya segitiga sini. C gitu ya. Nah, kemudian ada garis yang memotongnya di eksterior ya, bisa di atas sini atau di bawah. Kalau di bawah sini misalkan, nah ini katakanlah garis L ini, nah garis ini sejajar dengan ini ya. Nah ini bagaimana? Nah segitiga terbentuknya berarti ke sini nih, nah, ke sini dan ke sini. Jadi X-nya di sini, Y-nya di situ ya. Jadi sekarang segitiga CXY yang besar ini apa namanya sebangun dengan segitiga ABC. Nah, bisa juga di atas. Yang ketiga eksteriornya di atas. Ini ABC, ini ABC. Nah, ke sana garisnya, dimana dia sejajar dengan AB gitu ya. Nah ini kemana ke sini? Kalau ini motongnya yang ini ke sana, ini ke sini. Nah jadi segitiga yang terbentuknya ini XY-nya. Maka segitiga CXY tetap ya, ini sebangun dengan segitiga ABC. Nah gitu ya. Nah untuk yang kasus pertama ini udah ditunjukkan di kesebangunan di teorema akibat 5 ya, yang tadi yang saya sebutkan ya. Alurnya karena dia sejajar, maka sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sini karena sudut-sudut ini berdasarkan postulat tadi, nah jadi sudut CXY ini kongruen dengan sudut A gitu ya. Sudut CYX ini kongruen dengan sudut B gitu ya. Satu lagi sudut C kongruen dengan sudut C di CXY sama C di ABC. Nah, berdasarkan postulat sudut, postulat tadi teorema sudut, maka segitiga CXY sebangun dengan segitiga ABC gitu ya. Nah, ini pun sama ya. Nah, ini sudut A kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y situ. Akibatnya sudut C dengan C akibatnya sebangun. Ini juga sama. Y dengan ini sudut dalam berseberangan kalau ini. Nah, X dengan B ini sudut dalam berseberangan, ini sudut yang bertolak belakang. Kongruen, maka berdasarkan teorema sudut tadi, maka segitiganya sebangun. Ya. Itu bukti dari teorema akibat 3. Bisa dipahami ya? Itu. Yang berikutnya
kemudian yang berikutnya adalah teorema. Nah, di sini saja. Nah, teorema apa namanya, sisi, sudut, sisi. Nah, dalam hal kesebangunan ya, bukan kekongruenan. Harus bedakan kesebangunan. Isinya jika satu sudut dari suatu segitiga kongruen dengan satu sudut dari segitiga lain dan sisi-sisi yang mengapit kedua sudut tersebut dan sisi-sisi yang mengapit kedua sudut tersebut proporsional maka kedua segitiga tersebut sebangun. Oke ya. Oke, jadi ada dua segitiga A, B, C sama segitiga D, E, F gitu ya. Nah, satu sudutnya ya, katakanlah sudut C dengan sudut F gitu ya. Kemudian sisi yang mengapitnya. Jadi AC berbanding BC itu proporsional dengan DF berbanding EF. Ini yang diketahuinya. Yang pertama ini, yang kedua sudutnya tadi sudut C kongruen dengan sudut F. Jika satu sudut dari segitiga kongruen dengan satu sudut dari segitiga lain, sisi-sisi yang mengapit kedua sudut tersebut proporsional, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Ini akan tunjukkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Nah, gimana membuktikannya? Nah, ini untuk membuktikannya gimana? Kita lihat dulu di apa namanya, sudut ini sama, jadi larinya ke apa namanya, ke sudut ya. Mungkin bisa pakai ini A, B, C, ini B, ini
A, ini C. A sin B, A sin A, gitu ya, sama dengan B sin B, sama dengan C sin C, gitu ya. Coba ke sini bisa. Ini AC, BC. Berarti kalau saya pakai ini sin supaya sama. Yang ini kan sudutnya sama sin C, berarti karena sudutnya sama berarti sinnya sama ya, jadi sin C sama dengan sin F gitu ya. Sin F ya. Baik, saya pakai, nah ini yang belum itu ACBC berarti udah ya, jika satu sudut proporsional. Nah, yang ini kan udah ACBC sama dengan DF EF. Yang belum itu AC AB sama DF DE gitu ya. Berarti kalau ini saya punya sin C per AB ya. AB per ini ya. Ini AB, sorry. AB per sin C. AB per sin C. AB per sin C sama dengan AC per sin B gitu ya. Sama dengan AC per sin B. Salah. Saya ingin menunjukkan ketika sudutnya kongruen. Jadi saya ingin tunjukkan ketika sudut ini kongruen, baru berdasarkan teorema sudut-sudut dia kongruen gitu ya. Ini ke sana arahnya. Jadi ini kita hapus dulu. Bentar. Oke, saya masuk sini. Nanti kalau kepotong masuk ke sesi yang kedua ya. Nah, kita maunya sudutnya sama. Ini perbandingan. Berarti saya pakai sin A, sin B. Sin C-nya 1, oke. Berarti AB per sin C, AB per sin C sama dengan AC per sin B. AC per sin B. AC per sin B.
Kemudian yang ada BC-nya berarti BC per BC per A, ya. BC per sin A. Nah, yang kita punya AC per BC, ya. AC per BC. Berarti kalau saya pakai ini, AC per BC sama dengan sin B per sin A. Oke. Nah, yang kedua ini, yang DF juga sama, sin, berarti yang F, ya. Yang F berarti DE per sin F. DE per sin F sama dengan DE per sin F, kemudian DF per sin E, ini DE, ini DF per sin E, kemudian EF per sin D, gitu ya. Yang kita punya di sini DF per EF, DF per EF. Nah, ini berarti DF per EF sama dengan sin DF per salah, bukan yang ini, ya. Nah, yang ada ini, ya. Nah, kemana nih? Ini yang ini nih. Nah, ini DF sin D. Jadi DF, salah, ya Allah. Ini DF EF, ya. Yang ini yang kedua. Dan kita punyanya DF per EF, ya. Nah, berarti kita punya DF per EF itu sin DF per EF sin E per sin D. Nah, oleh karena AC per BC sama dengan DF per EF, oleh karena AC per BC sama dengan DF per EF, gitu ya. Maka saya punya sin D, sin berapa? Sin B per sin A sama dengan sin E per sin D. Ya. Nah, karena sudutnya itu sin B per sin A sama dengan sin E per sin D, gitu. Nah, sin kan gitu, ya. Ya, 0, 90, 180. Gitu. Karena satu sudut ini sudah sama, sudut C dan sudut F, gitu ya. Sudut C dan sudut F sudah sama, berarti sudut D ditambah sudut, ya, kalau ada dua segitiga, gitu ya, yang ini sudah sama, kemudian karena jumlah 180, maka ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B itu sama dengan ukuran sudut
ED ditambah ukuran sudut E gitu ya. Nah ini kita punya ini batasannya. Nah karena jumlah sudutnya harus sama, maka ini akan sama jika sin B sama dengan sin E, kemudian sin A sama dengan sin D. Karena jumlahnya harus sama. Nah, jumlahnya sama berarti posisi sin B, sudut B dengan sudut E itu posisinya persis sama. Kalau beda, dia jumlahnya pasti akan berbeda ya. Yang satu misalnya di atas ini di atas 90, berarti E-nya tidak akan sama dengan E. Jadi sin E tidak akan sama dengan sin B gitu ya. Jadi kalau sudut A tidak sama dengan sudut D ya, maka sin B dengan sin E tidak akan sama. Jadi syaratnya pembilang dan penyebut harus sama. Ini dengan ini harus sama. Ini harus sama. Yang ini dengan ini harus sama. Nah, sin B dan sin E akan sama di sini. Maka salah satunya adalah bahwa B sama dengan E, A sama dengan D gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kita punya ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut E, ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut D. Nah, akibatnya saya punya jadi sudut C kongruen dengan sudut F, sudut B kongruen dengan sudut E, sudut A kongruen dengan sudut D gitu ya. Nah, berdasarkan teorema tadi, sudut, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF gitu ya. Sederhananya. Jadi arahkan ke kongruensi sudutnya sini. Nah, kalau sisinya pengapliknya udah sama, perbandingannya proporsional, berarti ini yang terjadi. Kurang lebih itu. Nanti lebih detailnya silahkan. Mungkin ada pembuktian dengan metode yang lain, silahkan nanti. Teorema berikutnya. Teorema sisi di kesebangunan. Isinya jika ke sisi-sisi yang berkoresponden dari dua segitiga proporsional maka kedua segitiga tersebut